kesedihan terbesar apa yang akhirnya membuat kamu jadi punya trauma yang sulit gitu untuk diceritakan? Ternyata emang Senin dan selamat hari jadi kota Jakarta yang ke-499. Saya Kak Ros, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ngomong-ngomong soal ulang tahun, selain kota Jakarta yang ulang tahun, Om Daniel hari ini yang menemani kita juga ulang tahun kemarin ya. Umurnya berapa kamu? 400 berapa? 17. 417. Dan seperti biasanya juga hari ini ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan keseruannya. Nah, kalau sebelumnya kita ke pojokan untuk bahas apa sih yang lagi rame di hari Senin ini ya, cerita-cerita dari akhir pekan kemarin yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita putuskan hari ini kita langsung saja menuju ke dunia nyata. Ada Mona Ratuliu dan juga Numa. Numa itu kemarin sempat video call ya. Minta sama ibunya untuk cuti aja, ibu cuti deh, ibu jangan kerja terus gitu ya. Masih sibuk apa sih Mona Ratuliu? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Mona dan Numa. Hai Numa, Numa tadi cerita bahwa lagi liburnya lama ya? Lama banget. Iya. Lama banget itu berapa lama sih? berapa hari? 60 hari. 60 hari. Terus ngapain aja kalau lagi libur gitu, ngapain aja dong? Kan gak sekolah, jadi ngapain ya? Main. Terus jalan-jalan kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu ya. Ke rumah temen Oh, aku. ke rumah teman. Temennya rumahnya di mana? Jauh nggak? Jauh nggak? Enggak. Main apa kalau ke rumah teman tuh main apa Main sih? apa? Heeh. Main boneka. Oh, main boneka. Yang lagi hit sekarang boneka apa sih? Yang paling seru boneka apa? Barbie. Bukan. Sekarang mah apa sih? Kalau Numa punyanya boneka apa? Banyak. Oh, Banyak. bonekanya. Liburan. Kalau liburan gini terus kamu minta dibeliin mainan baru nggak kalau liburan? Hah? Enggak ya? Iya, soalnya kan baru ulang tahun ya. Benar, Baru ulang hadiahnya tahun. masih banyak. Tuh, hadiahnya banyak. Ulang tahun ke-6. Iya, betul. Wih. Terus bajunya baju princess gitu ya. Itu Princess Sofia. Princess apa? Sofia. Yang kamu suka itu Princess Sofia? Iya. Kenapa Iya. sih kamu sukanya Princess Sofia? Kenapa? Bagus. Bagus dulu bagus. kakak Nalap, kakaknya dia tuh pernah ulang tahun Princess Sofia. Oh. Waktu umur berapa ya? 3 kayaknya. Terus dia juga lagi suka nonton, jadi ya udah pengen samaan ya sama kakak Nalap gitu. kan. Oh, samaan. Terus kamu dikadoin apa sama Yanda sama Bunda? Kadonya apa? Banyak. Oh, banyak kadonya. Bunda sama Yana nggak ngado, kadonya banyak. Banyak sampai Bunda lupa apa. ngadonya perayaan ulang tahun. kamu masih ada yang kamu pengenin nggak sih kado yang belum ada nih ngasih kado ini padahal pengen kamu banget pengen. ini nih, Heeh. apa gitu? Apa? Ada nggak? Ada. Apa? Hah? Apa? Mikir dulu. Apa ya? Mainan. Mainan Mainan. apa? Kan udah ada semua. Kemarin mainan. dikasih-kasihin. Mainan apa yang masih kamu pengen? Masakan udah ada, princess udah ada. Heeh. Boneka lagi ya? Apa? Boneka. Boneka apa? Sofia the First. Oh, Sofia. Oh iya belum ada ya boneka. Belum ada. Ya, sebentar. Tuh, tolong dicatat ya. Betul. Numa kalau gede, kamu mau jadi apa sih gedenya? Udah kebayang belum? Jadi apa? Udah gitu mau jadi apa? Jadi Dokter? Enggak. Bukan. Mau jadi dancer sama jadi penyanyi. Oh, Penyanyi yang bisa dance gitu loh. Penyanyi tapi jago dance Oh, gitu. berarti sekarang udah bisa nyanyi dong? Udah. Udah? Oh, Hah? Udah? Udah. Sekarang kamu lagi suka nyanyi lagu apa? Lagi suka lagu apa? Lagu? lupa. Aku lupa Oh, lagi yang lupa. dipasang terus tiap hari di mobil itu loh yang sampai kakaknya udah stop itu. Lagu apa sih lagu apa? Michael Jackson. Oh, Michael Heal Jackson. the world. Oh, Heal the World. Om bisa nggak Om nyanyi Heal? Tuh, bisa Om ya? Make it let us pray for you and for me and oh nggak nyanyi? There are people dying. If you care enough for the living, make a
a better place, take it for you and for me. Nah, itu tiap hari dipasang di rumah. Oh, kamu suka ya? Kamu nonton berarti film Makanya Michael ya? jadi penyanyi yang bisa dance Oh, kayak kan. Michael Jackson gitu loh. Udah belajar Iya. belum gerakannya Michael Jackson tuh jalan mundur gitu? Hah? Yang gini, hihi gitu loh, belum? Oh, mau nyanyi gitu. Oh, kemarin katanya Numa waktu Bunda lagi syuting kamu nyuruh Bunda cepetan pulang ya? Iya. Ini ada videonya, coba kita lihat. Makan. Gitu ya. Numa, itu pakai handphone siapa sih kamu? Handphone siapa itu? Handphone siapa? Mbak, Oma. Pakai handphone. Mbak. Oh, teleponnya Mbak. Pantesan buram-buram gitu ya. Numa, cuti itu apa sih? Kamu suruh Bunda cuti. Cuti itu apa sih cuti? Syuting, besok syuting ya. Oh, besok syuting. Udah besoknya lagi syuting nggak? Oh, gitu loh. emang Bunda sibuk banget ya syuting melulu ya? Tiap hari ya. Pulangnya jam berapa sih Bunda tuh kalau syuting? Suka malam-malam. Suka malam-malam. Terus sekarang Bunda lagi apa? Lagi di rumah? Iya. Udah selesai ya. Suka main Udah apa? selesai syuting. Udah selesai selesai syuting. Numa suka lihat Bunda kalau lagi di TV nggak sih? Hah? Suka. Lihat kalau Bunda lagi acting gitu ya? Bisa bisa Jadi niru. apa Bunda? Kalau lagi acting jadi apa? Jadi apa Bunda? Penjahat. Kayak apa sih? Bunda kalau lagi acting jadi penjahat tuh kayak apa sih Numa? Iya. Matanya gimana Iya, coba? matanya gimana? Jahat. Jahat. Matanya melotot-melotot gitu ya? Bunda jadi penjahat, Yanda jadi apa? Yanda jadi apa? Orang gila. Aduh, actingnya macam-macam ya. Terus, abis itu kalau di rumah main apa sama Bunda? Main apa di rumah kalau sama Bunda sukaannya? Banyak ya apa aja? Boneka. Boneka. Oh, main boneka. Terus kadang-kadang apa? Yang rambut-rambut. Salon. Oh, main salon-salon. Rambutnya siapa yang disalonin? Rambutnya Bunda atau Yanda? Bunda sama Yanda. Oh, Bunda sama Yanda. Kalau Yanda kalau lagi salon-salonan, Yanda diapain? Yanda diapain kalau lagi salon-salonan? Di make up ya? Atau di manicure pedicure. Nih ya, kita lihat nih ada main ya. Ini ada teman mainnya juga kan, ada Balin ya di rumah ya. Ada videonya, coba kita lihat. Seru banget sih, seru banget. Rame. Itu main apa sih yang begini-begini tuh apa sih lagi? Bayangan. Oh, bayangan. Terus yang pas lagi dimakan gitu, gitu. Itu ceritanya Yanda jadi apa? Bear. Oh, Jadi Yanda bear. jadi bear. Jadi itu yang idenya siapa sih mainan kayak gitu tuh? Indra, kalau Oh. kayak gitu mengupayakan biar nggak ribut terus nih Numa sama Balin kan aslinya tuh berantem mulu ya kan. Jadi menciptakan keseruan apa lagi ya yang nggak berantem terus gitu loh. Emang iya, emang kamu sama Balin suka berantem ya, Numa? Aduh, kalau berantem gimana kalau berantem? Kalau berantem gimana? Berantemnya gimana? Balin. Gue lupa. Pukul-pukulan, wah pokoknya Apa gitu sih? lah. Kenapa sih biasanya tuh berantem sama Balin? Kenapa sih? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Rebutan. Balin iseng. Oh, Balin Balin iseng. iseng. Oh, kamu Rebutan diisengin mainan. Balin. Oh, Apa aja diributin. Oke. Ini ada, sekarang kamu pegang apa nih? Ada gambar siapa ini? Yanda sama Bunda. Mana Yanda? Lihat mukanya Yanda. Itu dia muka Yanda. Muka Bunda yang mana? Nah, oke. Sekarang kita mau tanya ya. Siapa yang di antara ini? Apakah ini Yanda atau Bunda nih? Oke. Yang paling seru Paling seru. kalau diajak main? Nah, kalau paling seru main Yanda apa Bunda? Beneran? Bener. Padahal Yanda udah effort banget loh Iya, itu. kasihan. Nah itu dia. Yandanya bilang aku tuh harus ekstra effort karena entah kenapa yang diinget selalu kamu. Itu terbukti berarti Yanda. Tuh, ya kan udah setengah mati loh bapaknya. Padahal kalau Nyari Bundanya mainan mainnya apa? Ya sama males-malesan gitu deh, salonin deh, pijitin deh gitu Oh, sambil pengennya tuh sambil istirahat aja mainnya. Oh. Tetep aja yang diinget Yandanya, Lebih seru. Bundanya. Kenapa ya? Kenapa lebih seru Bunda sih daripada Yanda? Bunda senang. Kenapa Bunda senang? Karena Bunda pasrah aja ya, dia apa-apain ya. Iya. Dia apa-apain dia nurut aja. Yang lebih sibuk, paling sibuk kerjanya, pulangnya paling malam, paling sering keluar rumah siapa? Yanda apa Bunda? Siapa? Oh, Bunda. Oh, Bunda aja yang Bunda. diingetnya. Soalnya selalu Bunda kapan pulang. Oh. Kalau Yanda nggak dicariin. Iya, Kenapa iya, sih? iya. Kenapa sih Bunda yang dicariin? Karena Yanda Bunda ada. sayang sama Bunda. Oh, Numa sayang sama Oh, Bunda. sama Yanda Iya, juga iya. ya, dua-duanya sayang ya. Halo bapaknya. Siapa yang kalau lagi marah paling serem? Yanda apa Siapa? Bunda? Oh, Yanda. Masa sih? Kayak apa Suaranya sih? gede Kayak ya. apa sih Yanda kalau marah kayak gimana emang? Guma
gitu. Iya. Manggil gitu. Manggil. Iya. Gimana Anda kalau marah? Numa, jangan gitu. Gimana? Iya. Iya, suara gede ya. Sorry gue. Kalau Bunda kalau marah Ini gimana? muter-muter aja, tar dulu. Bunda kalau marah gimana kalau Bunda? Kalau marah bunda gimana? Numa gitu. Iya. Soalnya kalau marah diem, sebel deh udah tuh ya. Oh. Sebel sama dua-duanya diem. Oh, Bunda ngambek. Ngambek kalau marah. Siapa yang suka kalau misalnya kamu minta coklat atau permen pasti dikasih? Dikasih Siapa? siapa? Bunda apa Yanda? Oh, pantesan yang diingat Bunda. Orang Bunda suka kasih coklat sama permen, ketahuan ini. Oh Yanda paling gak suka anaknya makan manis. Oh, Jadi dipirit-pirit coklatnya sama permennya ya. Iya betul sih. siapa yang paling sering beliin Kak Numa mainan? Nah, kalau mainan yang beliin siapa? Paling gampang. Oh, Yanda. Oh, Yanda daripada kasih permen, Mendingan kasih mainan. kamu kalau disuruh pilih mana? Numa, permen atau coklat atau mainan? Pilih mana? Mainan. Oh, mainan. Oke. Siapa yang paling sering nemenin Numa belajar di rumah bikin PR? Bunda ya. Bundanya ya. Oke, ini ada satu lagi nih aku mau tanya nih. Katanya di sekolah kamu lagi trennya pakai poni ya? Iya, betul. Terus kamu minta potongin itu sama kakak? Siapa yang motongin siapa? Mimim. Mima. Ada foto, ada videonya nih, coba kita Maunya lihat ya. dipotongin Mimi. Yang berikut ini. Mana nih foto hasilnya? Oh, ini dia. Itu dia hasilnya. Oh, kenapa mintanya ke Mimi motongnya, bukan ke Bunda? Mimim pinter. Mimi pintar. Kenapa nggak minta tolong Yanda? Yanda juga pinter. Yanda nggak pinter. Yanda nggak bisa. Soalnya pengen punya poni kayak Mimim juga waktu itu. Mimimnya punya poni. Oh, Mimi punya poni. Kalau ini yang bikin siapa ini rambutnya ini? Siapa yang bikin? Mbak. Oh, Mbak yang bikin. Tapi Bunda nggak ada poninya. Ya, aku nggak ada poninya. Baiknya Bunda pakai poni atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Kenapa sih? Nanti dia beda mukanya. Oh iya Oh, benar. nanti beda mukanya. Oke. Terus habis gitu apa rasanya setelah kamu punya poni? Rasanya apa sih sekarang? Bedanya apa? Hah? Kamu merasa lebih cantik nggak pakai poni? Oh, saya lebih cantik lebih pakai poni gitu ya. Emang di sekolah kamu semuanya pakai poni? Iya. Siapa aja yang pakai poni di sekolah? Ismir sama Kalisya. Ismir sama Kalisya sahabatnya dia pakai poni, dia nggak sendiri. Oh, peer pressure ini ceritanya ya. Oh iya remaja emang gitu sih. Oh gitu. Abis ini kalau menurut kamu yang keren lagi yang mau kamu lakuin selain poni apa? Gaya apa lagi? Gaya apa? Gaya baju. Bajunya tetep yang gini. Rambutnya gini aja nih. Ini udah paling keren ya. Yang keren lagi apa? Yang keren lagi? Apa lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Udah paling top ya, paling keren banget ya aku Oke. Nanti aku pengen lihat kamu dance dong. Kok tadi nyanyi udah. Dance ya habis ini ya. Enggak. Ya ada, nanti kita ngobrol lagi sama Bunda. Sebelumnya kita ada Indri Giana yang akan berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Indri Giana. Assalamualaikum. Kita mau tanya ini karena kamu baru membagikan pengalaman kamu menjalani sebuah terapi hipnoterapi untuk penyembuhan luka dan trauma. Ini kamu bagikan ya, Dewan Proses Penyembuhan Luka dan Trauma. Aku berharap kita ketemu lebih awal. Qadarullah, ternyata Allah punya waktu yang lebih tepat, yaitu saat ini. Makasih banyak nih, ada Teteh Fitri ya, begitu ya. Enggak. Gimana kamu ketemunya? Apa emang kamu cari atau gimana sih? Jadi sebenarnya ada sesuatu yang memang tidak bisa aku selalu ceritakan kepada suami karena kan sensitif gitu ya Kak Feni kan. Dan aku udah sering juga bilang sama suami, kenapa ya aku suka kayak anxiety gitu loh Kak Feni. Jadi suka tiba-tiba kayak aduh, bentar lagi kayak aku mau dicabut nih nyawanya gitu. Terus keringet dingin, itu bisa tiba-tiba gitu munculnya. Dan itu bisa kalau misalnya lagi banyak pikiran tuh kayak bisa seminggu berapa kali kayak gitu. Itu aku sih kebangun malam-malam, terus minta tolong didoain gitu sama suami. Dan aku pikir kayaknya nggak bener deh kayak gini terus. Aku udah sholat sudah pasti, tahajud semuanya sudah. Tapi kayak ada sesuatu yang kayaknya pengen aku cari tahu kenapa gitu kan. Mungkin aku juga butuh bantuan manusia gitu kan untuk meregulasi ada apa sih sebenarnya. Dan alhamdulillah udah ketemu permasalahannya dan udah bisa dibantu pelan-pelan gitu, dibuka gitu ya. Ini
sejak kapan kamu? Sejak menikah, punya anak, atau sebelumnya juga sudah? Karena kan memang sebelum aku menikah itu kan baru mama meninggal kan 2 tahun. Dan itu penyembuhan yang menurut aku terbilang cepat gitu. Karena salah satu tujuan aku menikah itu supaya aku bisa dapat pengganti mama gitu kan. Cuma kan ya namanya perjalanan pernikahan itu kan ternyata bukan suatu pelarian ya. Kita pikir wah menikah itu akan selalu bahagia, ternyata di usia 19 tahun dengan segala suka dukanya sulit ya gitu. Harus ada yang diperjuangkan gitu ya. Diperjuangkan dengan tinggal 12 tahun bersama mertua itu bukan suatu yang mudah juga kan Kak Feni. Jadi menurut aku apa ya yang membuat aku seperti ini, mungkin yang itu aku nggak bisa selalu terbuka dengan Ustadz karena kan takut nanti ini akan menyinggung dirinya dan juga keluarganya. Kamu sudah aku berikan semuanya, cuma kan aku juga nggak ngerti nih kenapa. Apa yang terjadi gitu? Iya, kenapa aku bisa anxiety? Karena setiap aku anxiety pun aku tidak pernah berusaha untuk nutupin Kak. Aku bilang kenapa ya aku kayak gini ya? Tiba-tiba kayak orang mau meninggal. Ternyata kayak gini anxiety. Aku pikir itu cuma mungkin memang udah ajalnya kali mau deket. Karena itu bener-bener nggak enak banget Kak Fen. Kayak pantesan kamu juga pernah posting ya? Ada postingan yang kamu bilang jika ajal itu yang ada tuh tentang itu kapan ya? Ada ya? Udah lama banget. Ada postingan kayak jika aku meninggalkan ragaku. Iya, itu lagi muncul itu. Itu kamu bilang kamu pesan ke suamimu supaya suamimu mengingat tahap demi tahap jalan yang pernah kalian lalui bersama. Lagi itu. Cuma sekarang alhamdulillah udah enggak sih Kak. Udah pindah, udah misahkan jadi ternyata mungkin penyebab yang aku nggak bisa jelaskan karena kan takut. Terus akhirnya ketemu sama terapisnya tuh gimana ceritanya? Kamu cari memang? Tiba-tiba muncul aja kayak nggak tahu mungkin Allah aja ngarahin gitu ya. Sebenarnya itu aku bukan lagi nggak muncul anxiety-nya. Cuma takut nanti tiba-tiba muncul. Aku pengen tanya kenapa ya? Mungkin ada sesuatu yang bisa dirunutin. Ternyata pas hipnoterapi itu menurut aku belum pernah aku merasakan hal seperti itu. Apa yang kamu rasain? Karena waktu hipnoterapi itu aku dipanggil ke diriku yang masih kecil. Jadi aku yang masih kecil itu seperti apa, terus apa yang pengen kamu ucapkan, apa yang pengen kamu katakan. Dan kesedihan terbesar apa yang akhirnya membuat kamu jadi punya trauma yang sulit gitu untuk diceritakan. Ternyata emang ketika aku lagi berat itu aku selalu ingat sama mamaku gitu. Apa yang pada saat itu kamu katakan kepada Indri kecil? Aku cuma bilang makasih banyak ya Indri kecil yang belum tahu apa-apa. Kamu sudah melewati banyak hal yang luar biasa. Ketika ditinggalkan oleh mama dan harus berjuang untuk menghidupi diri kamu sendiri. Kamu bisa menjadi Indri yang sekarang gitu. Kamu punya anak-anak, kamu punya suami yang begitu sayang sama kamu. Sekarang kamu fokus sama mereka, aku gitu. Dan di hipnoterapi itu aku juga seolah-olah seperti manggil almarhum mama aku gitu. Kalau lagi ada mama kamu ngomong apa gitu. Itu yang selalu membayangi aku sampai sekarang, padahal udah 14 tahun lamanya mama meninggal. Apa yang kamu sampaikan ke mama? Aku cuma bilang aku kangen banget ma gitu. Aku pengen dia bisa ngelihat aku sekarang udah bahagia, bisa punya keluarga yang mungkin nggak seperti kita dulu masih kecil gitu kan, banyak trauma masa lalu, ya rumah tangga yang utuh tapi tidak utuh gitu. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran kamu yang membuat kamu anxiety itu ternyata apa? Kamu bilang tadi bahwa kamu ucapkan terima kasih kepada Indri kecil karena sudah kuat, sudah bisa menafkahi diri sendiri pada saat itu.
Apa rasanya pada saat kamu merasa kamu sendiri, harus berjuang sendiri untuk hidup? Waktu itu yang aku rasakan Kak, itu semua emosi aku keluar semua gitu, kayak nggak bisa aku selama ini ungkapkan ke suami aku karena takut dia nanti akan berpikir yang kan kita punya Allah gitu, betul punya Allah, tapi aku rasa aku yakin banget suamiku juga punya trauma masa kecil yang dulu pernah dia undang di sini juga, dia ungkapkan, dan itu aku baru tahu Kak. Serius? Ketika di sini aku baru tahu ternyata itulah yang ada di dalam hatinya dia. Jadi yang ada di dalam hati aku pun itu tidak semua suami aku tahu gitu. Jadi memang mungkin beratnya satu rumah dengan ibu mertua dan juga ipar itu yang masih aku setelah 12 tahun menikah itu terus berusaha untuk ini orang tua kita juga, ini keluarga kita juga. Jadi mungkin masih ada dalam diri aku tuh merasa cuma di sini aja aku berani bilang nih Kak, aku juga nggak mau selalu menutupi ini ya gitu. Mungkin masih ada dalam hati aku, kenapa ya aku udah nggak punya orang tua. Aku kadang iri Kak ngelihat suami aku tuh sayang banget sama ibunya, aku udah nggak punya mama gitu kan. Jadi kadang aku suka cemburu gitu. Itu yang ternyata yang selalu menghantui aku tuh itu, karena selalu ada pikiran aku cemburu, aku cemburu, aku cemburu. Tapi setelah hipnoterapi itu, Kamu tahu apa aku cemburu tahu kenapa aku harus seperti ini. Ini cemburu bukan karena apa-apa, tapi Cemburu kamu... karena kasih sayang. Kalau ada mama mungkin aku gini juga kali ya gitu. Oh. Apa yang kamu rasakan setelah kamu tahu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membuat kamu marah? Setelah yang berikut ini ya, dan kemana-mana. Kita kembali bersama sebuah bintang tamu kita. Nih, sebelum kita tanya nih apa yang kamu rasain sekarang gitu. Tapi kayaknya sih udah kelihatan dan rasanya lebih enteng ya setelah terapi ya. Soalnya bisa beradegan Titanic. Coba kita lihat nih bersama Ustaz Risa, berikut ini kita lihat postingannya. Anda lihat 12 tahun pernikahan 12 ya. tahun. 12 tahun pernikahan, dan kamu bilang bahwa jatuh cinta berkali-kali ke pasangan yang 24 jam sama kita itu wajib. Kadang yang bikin bosan itu bukan orangnya tapi suasananya. Iya. Ini apa salah satu yang apa hasilnya dari kamu setelah kamu menemukan apa yang bikin kamu anxiety? Jauh sih, karena kan yang waktu aku terapi itu tahun lalu kan. Kayaknya udah setahun yang lalu. Udah setahun yang Ini lalu. sudah sangat-sangat ya aku udah bisa menemukan diriku lagi gitu. Diriku dengan kenyamananku dan pilihanku sendiri itu aku udah bisa menentukan. Oke, kan kamu bilang kamu menemukan dirimu. Sebelum itu apa yang kamu rasain berbeda dari seorang Indri? Iyalah pastinya. Apa bedanya apa? Kan Dulu- istrinya ustaz. Berat ya. Berat, terus kan baru berhijrah juga. Jadi mungkin orang kayak banyak lihatnya kalem banget ya gitu. Tapi pas kesininya ya udah jadi diri sendiri aja. Kan dulu masih awal-awal nikah masih banyak canggung-canggungnya kan. Iya. Sekarang ya udah, Iya. ketawa juga udah nggak Kamu ada. lebih berani mengekspresikan diri kamu gitu ya. Pak Ustaz sendiri apa komentarnya ketika tahu kamu terapi gitu ke hipnoterapis? Kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya nggak tahu Lihat deh. postingan. Dia nggak pernah mau ngecek postingan soalnya. Oh iya. Yang penting lihat istrinya bahagia aja di rumah udah aman gitu. Ini Mona sendiri juga kan, Bima kan sempat Iya, ya betul, konsul betul, ke psikolog juga karena mengalami anxiety gitu. Sempat kalau pandangan orang-orang tuh yang bikin kamu terganggu tuh apa sih? Enggak sih, sebenarnya justru kalau Mima bun kita bikin konten yuk, soalnya banyak banget nih yang di komen-komen tuh, ih ini kan kayak keluarganya baik-baik aja sih, kok anaknya Kenapa gitu? ada isu Masalah mental psikologis, gitu, ada masalah psikologis gitu. Justru itu yang pengen kalau Mima tuh pengen banget kasih tahu apa sih penyebabnya, kayak misalnya yang Mendri juga istrinya Ustadz gitu, terus Iya. Mima soalnya banyak juga diserang tentang itu kayaknya kurang iman deh Iya. gitu. Nah, itu yang Kayak paling gitu tuh gitu ya, ganggu banget betul. buat dia, karena sebenarnya itu mungkin bisa dua hal yang berbeda gitu. Bisa imannya kuat tapi juga Trauma namanya masa luka, lalu. trauma kan bisa Betul. terjadi. Ini ada di mana-mana. satu ceramah Ustaz
Aisyah Dahlan kalau atau siapa ya, aku lupa ingat, tapi aku ingat pesannya bahwa yang namanya ke psikolog itu kan masalah kesehatan mental, sama seperti kita ke dokter masalah kesehatan fisik gitu ya. Kita berdoa mohon kepada Allah yang bukakan jalannya, mempertemukan kita kepada orang-orang yang bisa membantu kita gitu, karena ya biar bagaimanapun kan tetap kita harus berjuang gitu ya. Iya, Kan menurut kita aku sih, makhluk sosial ya. nah, maksudnya Butuh kalau orang lain. kita sholat bisa aja kita tetap sakit mata gitu. Iya. Kita sholat kita bisa aja tetap sakit lambung. Begitu juga kita sholat bisa aja tetap ada masalah mental yang bisa nyerang kita gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita buka kartu-kartu ya. Buka kartu ya. Kartu siapa duluan yang mau dibuka? Aku yang buka. Oke, buat siapa, Kak? Buat Mona. Jadi Mona, jadi sebenarnya kenapa Zara keluar dari BCW? Jadi ke situ. Kamu dikasih tahu nggak sih waktu dia nikah kamu diundang? Aku enggak, kayaknya aku ngelihat juga pernikahannya skupnya kecil ya, keluarga private family, aja. terus private, mungkin sahabat-sahabat gitu. Nggak, kamu dikasih tahu nggak? Aku mau nikah nih, atau kamu taunya baru dari Zara postingan? banyak cerita sih sebenarnya sama aku apa segala macam, banyak cerita yang tentunya aku nggak bisa ceritakan Iya, kembali betul, ya. betul. Cuma aku tahu banyak waktu itu ada ya kayak gitu-gitulah, aku tahu banyak. Cuma apa namanya ya intinya ya memang ada situasi yang memang emang harus dia banyak istirahat sih. Banyak istirahat. Oke, terus kita lihat juga kan di BCW itu kan akhirnya Yanda ada ikut. Terakhir rumah tapi jadi ya orang kan? gila tadi itu loh. Itu gara-gara Yanda sering nganterin kamu syuting. Bener. Tapi dari awal sutradara itu udah ngide, nanti nih si istrinya, suaminya aku yang zaman dulu muncul lagi tuh Yanda aja deh. Itu dari awal episode banget tuh sutradaranya Udah udah keidean. Yanda aja udah gitu. Oh iya, berkas sering nganterin istri ya. Next, siapa yang baca ini? Hah? Teh Indri? Aku. Baca, ya ini. Buat siapa, Kak? Kak Ros lagi rame soal istri yang sempat curhat nggak dikasih nafkah, diselingkuhin dan KDRT, tapi akhirnya rujuk. Menurut pengalaman Kak Ros, mewawancarai banyak kasus, kenapa banyak wanita tetap bertahan? Aduh, aku Tadi kenal aku juga lagi. ditanya. Jawabanku adalah yang benar, yang benar itu memang harus berusaha untuk mempertahankan. Ya setuju. Betul nggak? Betul. Karena gini, tapi itu kan sebuah tanda ya. Artinya gini, misalnya pernah KDRT itu artinya apa sih? Artinya ketika dia emosi, dia tidak bisa mengendalikan diri. Artinya perlu bantuan. Itu adalah sebuah simptom yang, oh ini berarti bisa ada dokter ya kan sekarang, bisa ke psikolog gitu. Di terapi cari kenapa, apa yang membuat dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Sama juga dengan hal-hal yang lain ya, misalnya kayak ini secara general ya, misalnya perselingkuhan, itu juga kan apa sih, kenapa sih gitu. Dan kemudian proses lainnya perlu bantuan, yaitu proses untuk memaafkan, dan itu tidak mudah. Ya harusnya yang benar begitu, tapi kalau aku kan nggak benar. Ya Bu, Jadi ke situ. tapi setuju nggak? Kalian berdua setuju nggak bahwa ya emang harus diperjuangkan, diusahakan? Iya, setuju sih. Betul. Walaupun nggak semua orang kuat sih, ya. Iya. Tapi lihat dulu mungkin case-nya apa kali ya. Sama kita kan nggak tahu ya di balik itu apa yang sudah terjadi sebelumnya Iya. segala macam. Kita nggak bisa ngejudge. Tapi kalau bisa harus diperjuangkan apapun yang terjadi sih setuju. Cuma kan ada limit ya. Ada limit. limitnya Itu ya. kembali ke orangnya, apakah Kembali masih ke orangnya, sanggup betul. atau tidak. Kalau udah KDRT yang mengancam nyawa sih, kalau dia merasa oh ini lebih banyak mudorotnya, Iya, betul. iya Iya, kan, setuju, ya diakhiri aja gitu. Tapi kalau misalnya oh masih bisa kita cari lah sama-sama masuk memperbaiki, kenapa enggak? Bijak sekali nggak sih aku? Baik, mana? Oh iya, masih ada aku. Kira aku mendengar aja. Kak Ros lagi loh. Iya, Gimana cara ampuh meyakinkan anak-anak yang kebelet nikah muda untuk nggak perlu buru-buru nikah? Gimana Kak? Anakku udah umur 23 loh. Ini pertanyaannya pas banget loh. Oke. Caranya setelah yang Tapi anakku nggak kebelet nikah sih kayaknya ya. Enggak ya? Nggak tahu lagi ya. Suruh dia mencobai hal-hal yang dia belum cobai. Kalau dulu kan gini, coba deh kamu, lulus dulu coba deh rasanya. Oh udah lulus. Kayaknya kalau kerja enak deh, cobain deh. Yang rasanya punya duit sendiri tuh rasain gitu kan. Coba kamu apa yang belum pernah kamu cobain, karena nanti kalau nikah belum tentu bisa ini loh. Misalnya apa? Pergi ke luar negeri sama teman-teman aja misalnya, ya kan? Cobain deh gitu kan. Atau beli barang mahal nggak usah minta izin, cobain. Iya, rasanya beda sama dibeliin. Iya, rasain gitu. Jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan diri, yang kayak ya kerja gitu, apa deh gitu.
nanti baru bukan melarang menikah ya, cuma Iya, kan iya, harus iya. siap mental gitu. Ngomong sama ibu yang nikahnya umur 19 tahun. Aku juga 20. Oh iya. Nah, kita tanya nih habis ini sama yang berdua, gimana tuh Bu menikah? Sudah berikut ini aja kemana-mana tetap dulu. Oke, kita kembali lagi bersama dua bidang tamu kita. Ini buat ibu-ibu di rumah yang tadi juga mungkin punya pertanyaan yang sama ya, gimana caranya membujuk anak yang mau udah pengen nikah di usia muda. Kita tanya aja sama mereka berdua ini yang nikahnya di usia muda. Kira-kira kalimat apa yang bisa membuat Masalah orang kalian tua kita nggak bisa membujuk berarti. Sampai nikah muda banget. Iya, kira-kira ada kalimat apa atau apa gitu nggak sih yang membuat kalian bisa berpikir ulang pada saat itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Aku sudah yakin banget waktu itu. Yang penting siap ya, yang penting siap bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan baru, Betul. bukan sebuah happy ending, bukan Iya. ending ya, tapi happy journey. Oke, berikut kita mau diskusi ini ya. Ini ada yang rame kemarin tuh video salah satu adegan sinetron gitu, yang kemudian banyak dikomentari karena secara teknologi ini membuat orang jadi ingin tahu sih. Ada Randy Pangalila yang berubah. Momen adegan di mana dia berubah menjadi harimau. Harimau atau macan? Atau apa? Berikut ini. Oke. Ya, itu sampai tengah Abi bagus ya. Bagus. Sampai sini dong, sampai sini. Ini kenapa macannya kayak gini? Pemilihan macannya sini yang salah bro. Katanya kayak patung macan pinggir jalan. Macannya nggak bikin takut ya. Kayak patung macan pinggir jalan sih benar sih. Coba kita baca komentar netizen. Komentarnya Ini sampai dikomentarin sama orang dari Rusia loh ya, kan pakai bahasa Rusia atau dikomentarinya. Mana coba ada terjemahannya nggak? Oh iya. Oh itu terjemahan. The best version of turning a person into tiger Indonesia, a new discovery for me. Ih, padahal kan itu udah berapa tahun yang lalu tahu. Kalau sekarang kan tinggal pakai AI ya. Apa lagi komentarnya nih? Oh ini nih, aku hampir tersendak oleh sup itu. Apa jenis kucing? Karton. Ya, tapi itu padahal sampai tengah udah bagus loh. Udah bagus bener. Kayaknya gini, begitu udah tengah bagus, udah mau terakhir nih, masih kan harus panjang ya. Tiba-tiba, udah deadline. Udah ini aja lah. Udah ini aja deh. Ih, Ada sebel lagi komentar sebagai pemain sinetron. Iya, kita kan kalau begitu acting totalitas terus nggak tahu endingnya mau dikemanain gitu loh. editing. Di editing kan kita udah nggak tahu apa yang Iya. terjadi. Nah begitu nonton kayak gitu kan bete loh. Seandainya itu- Randy tadi udah bagus banget actingnya. Iya loh, gitu kan. Iya. Tapi Tapi udah mungkin bagus pada, banget, udah pada serem zaman ya. itu udah lumayan keren kali. Nggak tahu, kayaknya kurang ya. Kamu pernah nggak ada yang begitu? Aku belum pernah sih berubah jadi apa, berubah jadi apa. Kayaknya Kalau belum seandainya, pernah. Mona, kamu dapat adegan nanti kamu akan berubah Terus jadi terang aku pernah lo ditawarin 2 kali. Satu jadi ular, satu lagi jadi harimau. Serigala apa harimau aku tolak sih. Kenapa kamu tolak? Ya aku nggak yakin, Nggak habis itu yakin. apa yang terjadi. Kalau sekarang mungkin aku terima karena aku tahu udah bagus. Bagus ya, Iya iya. kan, udah lumayan bagus. Cuma waktu itu terus terang aku tolak sih. Terus sinetronnya hits lagi waktu itu. Aku dia panjang lagi sinetronnya. Apa sih kata-kata serigala? Bukan, apa ya namanya aku lupa. Pokoknya panjang dia. Ular, si ular hijau. Berikutnya, kita diskusi lagi yang lagi ramai di sosial media, terutama TikTok ya. Ini adalah fenomena di mana istri-istri curhat, dia udah pasrah kalau suaminya selingkuh. Ya, salah satu kontennya gini. Kalau suamimu tiba-tiba rajin olahraga sama anak-anak atau banyak waktu sama anak-anak di rumah, percayalah, mungkin dia habis ditinggal nikah pacarnya atau habis diputusin sama pacarnya Itu gitu. sih maksudnya nggak ngerti loh aku. Jadi kalau suaminya tuh berubah, tiba-tiba banyak waktu, menurut dia itu tanda-tanda dia habis diputusin sama Suami selingkuhannya. saya kok banyak waktu mulu nih. Enggak, kalau banyak waktu melulu, Oh iya, itu beda. berarti kan tidak ada yang Beda. berbeda. Kalau yang Tapi kalau yang tiba-tiba- tadinya sibuk, Tiba-tiba banyak Tiba-tiba ada waktu. waktu. Oh gitu. itu. Ada satu lagi yang bilang katanya, suamiku sekarang kalau kerja semangat banget gitu ya. Dia kalau beli baju ke kantor milih-milih gitu ya. Baju Pakai sama minyak wangi baju. juga milih-milih. Aku tahu karena selingkuhannya satu kantor katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Karena aku adalah- kayak emak-emak yang punya anak ABG lagi kasmaran gitu. Ya Allah. Oh jadinya ngangon suami ya? Oh ini beda genre lagi ya? Ini mukanya pada cemas nih, dua ibu-ibu udah cemas. Sungguh bingung. Oh beda ngeri-ngeri. beda genre lagi pernikahannya sekarang ya? Iya. Iya. Aku baca gini kortisolku langsung naik loh kayak,
gitu kayak, ih apa sih gitu. Apa ada yang nanya pernikahan tuh ratingnya berapa gitu ya? Hah, maksudnya gimana? Banyak yang akhirnya males nikah, nikah begini amat. Oh gitu. Tapi ini pernikahannya insya Allah happy-happy terus ya. Alhamdulillah. Yang penting pertama adalah berdoa dulu, yang kedua adalah cari pasangan yang tepat. Betul. Pasangan yang sama-sama mau berusaha. Betul. Karena menikah itu bukan langsung Betul, bahagia, bukan enggak. happy ending, tapi dari situ ada banyak usaha yang harus dilakukan supaya Happy journey. Happy journey. Iya, bisa jadi happy journey. Happy betul. journey. It's a journey. Itu sebuah perjalanan yang ya semua orang cobanya beda-beda. Jadi ya diusahakan ya, jangan kayak saya. Mau jadi ke sini lagi. Makasih ya sudah bergabung hari ini, sudah berbagi cerita. Terima kasih juga kepada Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rutin.